Waalaikumsalam. Kita berbincang dulu sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran Pak ya. Iya, siap. Siap, kita akan melakukan voting atau sebelum Bapak observasi ya. Iya. Kira-kira persiapannya sudah matang Pak ya? Alhamdulillah sudah matang Pak. Iya, iya. Apa sih tujuan pembelajaran yang Bapak ingin sampaikan pada pembelajaran ini? Ya, intinya di sini mengambil tema tentang beriman kepada hari akhir. Nantinya tujuan pembelajarannya adalah itu sesuai dengan temanya, yaitu beriman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran. Baik Pak, beriman pada hari akhir Pak ya. Iya betul. Kemudian area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan Pak ya. Iya betul. Pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuannya. Untuk dari segi pengetahuannya itu siswa dapat memahami tentang beriman kepada hari akhir ya. Kalau untuk area keterampilannya yaitu anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu beribadah seperti sholat ataupun ibadah seperti puasa dan yang lainnya, agar mereka nanti pada saat hari akhir bisa selamat dari yang namanya siksa kubur ataupun siksa di neraka. Baik Pak, untuk strategi pembelajaran yang Bapak gunakan. Ya, sini untuk strateginya yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Berdiferensiasi Ya, berdiferensiasi. Memakai model pembelajaran apa yang Bapak gunakan? Di sini untuk model pembelajarannya itu yaitu berkelompok, Pak ya. Kemudian setelah mereka melakukan kelompok, nanti bisa dipresentasikan hasil dari kerja kelompok. Siap Pak ya. Jadi terima kasih Pak sudah siap untuk melakukan proses pembelajaran Pak ya. Iya, siap. Semangat terus Pak. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berdoa dulu, berdoa dalam hati ya. Bapak pimpin berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah semua hari ini masuk semua ya. Jadi hari ini kita seperti biasa belajar pendidikan agama Islam ya. Jadi Bapak harap khususnya kelas 5 kita belajar dengan sungguh-sungguh ya. Karena kita sebentar lagi akan mengadakan kenaikan ke kelas, yaitu masuk ke kelas 6 ya. Jadi kalau sudah masuk sebentar lagi mau ulangan, jadi Bapak harap semuanya belajar dengan sungguh-sungguh ya. Jadi sekarang kita masuk ke materi pelajaran ya. Sudah masih ingat pelajaran yang minggu kemarin? Tentang kebersamaan ya. Bagaimana kita dalam lingkungan harus selalu hidup dengan rukun ya. Jadi pada hari ini materi kita yaitu tentang beriman kepada hari akhir ya. Jadi sini Bapak bacakan untuk tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama adalah meyakini adanya hari akhir ya dengan benar. Yang kedua, menumbuhkan sikap gotong royong mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar ya. Kemudian menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar ya.
kemudian menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar, ya. Kemudian menjelaskan makna kalimat tarji dengan benar. Kemudian menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Kemudian membuat peta konsep perjalanan di hari akhir secara berkelompok dengan benar, ya. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke materi pelajaran, ya. Sekarang kita masuk ke materi pelajaran, ya. Nah, jadi materinya makna beriman kepada hari akhir, ya. Jadi pengertian beriman kepada hari akhir di sini bisa kita lihat di buku materi kita, yaitu berasal dari kata amana yu'minu, yaitu iman, yang artinya percaya atau yakin, ya. Adapun secara istilah, iman adalah meyakini atau meyakinkan dalam hati, ucapan dengan lisan, ya, dan diamalkan dengan anggota badan, ya. Nah, jadi intinya hari akhir itu harus kita imani, karena hari akhir itu pasti terjadi, ya. Dengan kita meyakini adanya hari akhir itu lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, seperti sekarang kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan, ya. Jadi harus kita laksanakan dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, karena itu merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dilaksanakan cuma satu kali dalam setahun. Jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Siapapun nanti yang bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti pada hari akhir insya Allah kalian akan selamat, ya. Selamat dari apa? Nah, selamat dari nanti pada saat di padang mahsyar, ya. Di padang mahsyar itu merupakan tempat kalian mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kalian, ya. Nah, bagi yang selalu berbuat baik, melaksanakan semua ibadah, insya Allah kalian akan selamat, ya. Nah, insya Allah kalian akan mendapat syafaat dari Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Intinya kalian harus melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah yang dijelaskan oleh Nabi kita, ya. Nah, itu kalau kalian sudah melaksanakan itu, insya Allah kalian akan selamat, ya. Hari akhir itu banyak perjalanannya, ya. Jadi mulai dari terjadinya apa? Hari apa? Hari kiamat, ya. Nah, ada yang namanya kiamat sugro, ya. Kiamat sugro itu merupakan apa contohnya? Seperti terjadinya tanah longsor, apalagi tsunami, gunung meletus, ya. Itu semuanya adalah contoh-contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian ada yang namanya kiamat kubro. Tahu kiamat kubro? Kiamat kubro itu adalah kiamat besar, ya. Yaitu terjadinya penghancuran alam semesta, ya. Jadi semua planet yang ada di muka bumi ini semuanya akan hancur, ya. Kemudian nanti akan diciptakan kembali makhluk baru, ya, yang lebih luas, ya. Semua manusia yang dulu
dibangkitkan ya, dibangkitkan dari mana? Dari bumi ya, atau dari alam kubur ya. Nah, itu semuanya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebagai tandanya nanti kalau hari kiamat itu ada yang namanya penyopan sangkakala. Assalamualaikum warahmatullahi Itu semacam trompet. wabarakatuh. Ya. Nah, trompet yang pertama itu adalah untuk apa? Mematikan atau menghancurkan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Sekarang tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang hari akhir ya. Tadi sudah paham semua tentang hari akhir? Ya, jadi sekarang kita akan mengadakan evaluasi ya. Kita akan bagi kelompok ya. Nah, di sini Bapak akan menjadikan beberapa kelompok ya. Nah, kalau melihat dari jumlah kalian, kita jadikan 4 kelompok ya. Nah, jadi sekarang bisa dibagi kelompoknya ya. Nah, ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sekarang tiba saatnya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Nah, sekarang kita awali dari kelompok 4 dulu, maju ke depan ya. Semuanya maju. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Kiamat Sugro. Sugro artinya kecil. Kiamat Sugro atau kiamat kecil yaitu kehancuran yang terjadi pada sebagian kecil kehidupan, misalnya kematian, bencana alam, dan kerusakan lainnya. Kiamat Sugro bersifat individual, lokal, serta tidak menjadi secara serentak. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, tadi kita sudah melaksanakan presentasi itu dengan materi beriman kepada hari akhir ya. Nah, setelah melaksanakan semua tugas kalian, nah, apakah masih ada kesulitan atau masih ada yang tidak kalian mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, kalau kalian sudah mengerti, jadi Bapak harap ini sebagai ilmu pengetahuan kalian untuk kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin cukup sampai di sini saja dulu materi dari Bapak Guru. Dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Guru selaku PP, yang saya hormati Pak Nasir selaku Bapak. Baik Pak, hari ini kita akan berbincang-bincang pada Bapak melakukan proses kegiatan pembelajaran beberapa hari lalu. Maka dari itu saya perlu
mengevaluasi atau dari observasi saya ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak ya, untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Siap Pak? Siap. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak pada saat melakukan proses pembelajaran? Iya, yang pertama kemarin awal kita melakukan proses pembelajaran ya sempat gugup juga ya kan, karena ini baru pertama kali untuk observasi ya, untuk yang secara serius kan. Kemudian setelah waktu berjalan lama-lamaan juga alhamdulillah terbiasa gitu Pak. Mungkin gugupnya sudah mulai hilang ya. Nah, mungkin ini sebagai pelajaran juga buat saya Pak, untuk kedepannya akan lebih bagus lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk selanjutnya, Bapak kemarin sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran Bapak ini, area pengembangan yang Bapak ingin kembangkan yang mana Pak? Area pengembangan ya, intinya mungkin di bagian pengetahuan ya. Mungkin untuk anak-anak mungkin pengetahuannya mungkin bisa ditingkatkan lagi, yang biar mereka lebih pengetahuannya lebih luas tentang materi yang kemarin saya sampaikan. Kalau dari keterampilannya Pak? Kalau dari keterampilannya kehidupan sehari-harinya Pak ya. Yang untuk prakteknya mungkin kemarin sudah saya sampaikan mungkin tentang tanda-tanda hari akhir, maka temanya beriman kepada hari akhir. Mungkin kalau untuk prakteknya mungkin mereka lebih banyak untuk biar mereka selamat di akhirat kelak ya Pak ya. Mungkin mereka lebih banyak beribadah itu seperti sholat, puasa, baca Al-Quran dan ibadah yang lain Pak. Iya, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, dalam kegiatan proses pelajaran yang Bapak lakukan, ada enggak kira-kira hambatan-hambatan yang Bapak alami gitu, yang Bapak rasakan? Ya, mungkin kemarin kita sempat pembentukan kelompok Pak ya, secara acak. Mungkin di sini mungkin karena pengaruh model belajarnya setiap anak itu beda, sehingga sedikit terkendala kemarin. Mungkin untuk kedepannya mungkin nanti bisa kita lihat dari karakter anak masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya. Nanti bisa kita kelompokkan biar mungkin belajarnya lebih maksimal gitu. Dari observasi saya juga kemarin saya tambahkan sedikit Pak ya. Murid kadang-kadang tidak ada yang kurang aktif gitu Pak ya. Iya, ada yang kurang aktif. Dalam berdiskusi dengan temannya gitu. Iya, betul. Jadi untuk kedepannya barangkali perlu ada perbaikan juga Pak ya. Iya, betul. Ya. Jadi yang Bapak akan lakukan melihat hambatan-hambatan yang Bapak sampaikan tadi itu adalah perbaikan ke depan, yaitu mengelompokkan murid itu berdasarkan gaya belajar kali ini kan belajar. Kemudian apa namanya, teman yang disukainya itu mungkin sangat pengaruh juga. Iya betul, itu sangat berpengaruh juga Pak. Karena mereka sudah bergaul setiap hari ya kan, otomatis kalau mungkin belajarnya kita ubah sesuai dengan karakter mereka yang sama ya, belajar lebih semangat lagi gitu. Kira-kira untuk perbaikannya ke depan Pak, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan? Mungkin bisa nanti Pak untuk di minggu berikutnya nanti Pak. Mungkin nanti di pertemuan apa itu khusus materi pendidikan agama Islam ya, bisa nanti kita perbaikan lagi sesuai dengan yang kita rencanakan tadi Pak, untuk perbaikannya. Iya Pak, yang pasti nanti saya tunggu Pak ya untuk berikutnya perbaikannya kita lakukan lagi. Mungkin saya dilakukan tentang pertemuan berikutnya Pak ya. Iya siap. Itu untuk pertanyaan yang saya berikan Pak, mungkin cukup sekian dulu. Iya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang kurang atau tanggapan dari Pak PG pada beliau, silakan. Itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Pujo, terima kasih Pak Nasir atas perbincangan hari ini. Ya Pak, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi proses pembelajaran kita. Dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.